Baik, saya menyapa semua yang hadir di siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, alhamdulillah kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah yang terus ya, yang tidak henti-hentinya pada kita semua. Hari ini kita masih diberikan kesehatan ya, diberikan kesempatan, diberikan umur, diberikan nafas oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Yang di hari-hari ini kita tahu kondisi cukup berat bagi rekan-rekan kita, saudara kita ya, yang memang ujian dari Allah Subhanahu wa taala berupa Covid ini cukup apa ya, membuat kita khawatir ya. Karena banyak sekali dari sahabat-sahabat kita ya, kenalan kita ya, jamaah Mafiro yang juga sakit. Ternyata juga Ustadz Hatta juga saat ini dalam kondisi sakit ya. Kita doakan guru-guru kita ya, para ustadz-ustadz kita, teman-teman kita yang sedang sakit, diangkat penyakitnya ya dari Covid ini dan bisa kembali beraktivitas, beribadah ya, dan menebar kebaikan insya Allah. Mudah-mudahan yang hadir hari ini juga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu semua hari ini yang berkenan ya hadir. Tidak bosan-bosannya kami mengundang ya Bapak Ibu ya untuk hadir di acara Zoom tentang wakaf ya. Kondisi Covid adalah kondisi di mana kita penting banget ngebahas wakaf gitu ya. Karena dalam penjelasan nanti kita akan sama-sama menyimak ya bahwa memang wakaf ini adalah amalan yang mesti kita siapin gitu ya. Untuk itu mari ya tanpa berpanjang lebar saya ingin meng-share materi di kesempatan hari ini. Tujuannya apa? Biar kita bisa sambil melihat materinya ya, dan biasanya dengan adanya gambar-gambar gitu ya biasa lebih mudah kita untuk memahami penjelasan apa yang nanti akan saya sampaikan ya. Bapak Ibu semua yang saya muliakan ya, yang saya hormati, insya Allah kita akan membahas tentang kuantum wakaf ya. Oke, baik. Perkenalan terlebih dahulu ya. Kami ya, saya dan beberapa teman yang mengundang Bapak Ibu ya sebagai duta wakaf ya. Apa itu duta wakaf? Duta wakaf adalah sebuah profesi ya, sebuah aktivitas di mana tugas kami ya adalah membantu umat merencanakan wakaf ya. Jadi setiap pribadi, setiap keluarga itu kita ajak untuk punya perencanaan wakaf. Tujuannya apa? Ya wakaf adalah sebagai sarana bekal kita semua ya untuk menambah timbangan amal kita nanti di akhirat gitu. Jadi ini sebuah aktivitas kita semua, maka nggak bosan-bosan kita mengajak apa namanya, kenalan kita, jamaah ya untuk ikut sama-sama kita dengar apa itu wakaf ya. Dan thank you banget, jazakumullah khairan ya, terima kasih hari ini yang menyempatkan waktunya, dia di kondisi libur tentunya ya, hari Minggu enak bersama keluarga, tapi memang hari-hari sekarang adalah hari-hari di mana every day is Sunday ya. Jadi setiap hari adalah hari Minggu, hari libur di mana kita apa namanya, ada di rumah ya dan bersama keluarga kita. Oke, Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya langsung saja ya, apa itu wakaf dan apa tantangan serta peluangnya. Nah, ini penting untuk menyambung ya, biar kita membuka dari tentang tantangan wakaf ini seperti apa ya, dan kenapa nanti kita perlu membahas tentang wakaf ini. Yang pertama adalah Bapak Ibu yang kami muliakan, bahwa memang ya fakta dan dari data yang ada saat ini, orang-orang ternyata yang sudah berwakaf tanah itu sudah banyak sekali ya. Ada 430.000 hektar tanah yang sudah diwakafin gitu ya. Tanah wakaf yang ada datanya di Kemenak dan Wakaf Indonesia itu banyak sekali ternyata ya, 430.000 hektar ya. Kalau di meter persegi kan 4 triliun ya. 4 triliun ya. 4 triliun 359 miliar ya meter persegi tanah wakaf itu. Itu kan banyak sekali. Itu data dari 2017. 2019 kemarin sempat sudah 450.000 hektar ya. Nanti teman-teman Bapak Ibu boleh cek ya di apa namanya, di internet informasi tentang ini. Nah, yang menyedihkan adalah di sini ya, kenapa kita sampaikan data tadi dan perlu kita informasikan hal ini ya, karena memang begini ya. Wakaf ini
tanah wakaf yang ada ini ya itu 90%-nya itu terbengkalai, nggak bisa dimanfaatkan, tidak bisa digunakan. Ya, nilainya nol gitu ya. Kenapa? Ya, karena kan wakaf ini kan nggak boleh dijual, ya, nggak boleh dihibahkan, nggak boleh diwariskan, nggak boleh diperjualbelikan. Ya, wakaf ya harus diwakafkan, harus dimanfaatkan untuk wakaf. Tetapi masalahnya apa? Permasalahannya adalah ya minimnya dana. Ya, jadi tanah wakafnya ada, tapi mau dibangun apa? Ya, dibangun di atas tanah wakaf itu masjid umpama, nggak ada. Ya, uangnya nggak ada. Mau dibangun rumah sakit, ya, madrasah, pesantren, itu kan butuh biaya. Nah, inilah permasalahannya gitu ya. Jadi kurangnya promosi dan terbatasnya proposal bagaimana kita memiliki program-program wakaf dan ada pendanaan tersebut. Untuk itulah kita nggak bosan-bosan gitu ya mengajak umat ini untuk ayo banyak lahan-lahan wakaf yang nganggur ini kita maksimalin apa yang bisa kita perbuat untuk itu ya. Yang kedua, ya potensinya di Indonesia ini kalau kita bisa menghimpun wakaf uang ya itu ternyata ya sangat-sangat fantastis sekali ya. Luar biasa potensinya itu 180 triliun ya per tahun. Ya, itu per tahun. Ya, tapi kenapa belum belum bisa dihimpun ya? Nah, ini permasalahan lagi gitu ya. Nah, ini data dari Badan Wakaf Indonesia ya. Potensi aset wakafnya yaitu mencapai 2 triliun kalau kita bisa himpun ya. 2.000 triliun per tahun. Wah, itu gede sekali gitu ya. Tapi sayang, sekali lagi sayang ya, 400 miliar saja yang bisa terrealisasi ya per tahunnya. 400 miliar 2 triliun itu kan jauh sekali gitu ya. Nah, itu kenapa masalahnya? Kenapa? Ada apa gerangan? Kenapa terjadi ya? Jadi sebab utamanya adalah di sini ya. Jadi antara wakaf dengan zakat itu adalah sesuatu yang berbeda ya dan ya yang menyebabkan wakaf belum pesat berkembang seperti zakat adalah ya bahwa memang pertama, zakat adalah orang tahu ya bahwa itu adalah kewajiban gitu ya. Kalau nggak melakukan zakat, nggak mengeluarkan zakat berdosa gitu ya. Kalau wakaf nggak ngelakuin, nggak wakaf nggak apa-apa karena sukarela. Nah ini ya ini perlu dicatat. Pemahaman seperti ini yang memang masih banyak di antara kaum muslimin ya umat Islam masih memahami seperti itu. Sehingga tidak terlalu penting ngomongin wakaf gitu lah. Toh lagi pula nggak ada kewajiban kok, nggak harus kalau nggak ada dana juga nggak apa-apa gitu ya. Nah itu anggapan umum ya. Yang kedua memang ya literasi, ya edukasi, kemudian pemahaman tentang mengajak umat berwakaf ini masih minim sekali, gitu ya. Literasi masih sangat minim sekali, dan itulah yang memang akhirnya banyak yang belum memahami tentang pentingnya berwakaf secara pribadi dan secara keluarga. Oke. Nah, fakta berikutnya ya bahwa ya Badan Wakaf Indonesia juga melakukan survei di tahun 2020 kemarin ya bahwa yang mengerti tentang wakaf ya, yang memahami literasi wakaf dari 230 juta penduduk Indonesia ini ya, Muslim Indonesia, itu nggak sampai separuhnya yang tahu ya wakaf, kemudian yang detail memahami caranya, teknisnya, ya perwakafan seperti apa masih di bawah 50%. Dan itu kan sangat menyedihkan sekali gitu ya. Dan yang sangat-sangat membuat hati kita miris adalah ya setelah disurvei itu 90% lebih ya itu belum berwakaf ya belum punya amal wakaf ya. Tapi kalau ditanya apakah sudah infak, sedekah ya, zakat sudah rata-rata, tetapi berwakaf belum. Nah inilah fakta yang perlu kita sampaikan ya, dan disinilah tantangan buat kita semua untuk bagaimana kita semangat ya untuk memberikan edukasi tentang perwakafan itu sendiri. Oke. Hal kedua yang lebih penting sebenarnya ya dari data-data yang tadi. Kenapa hari ini kita bicara wakaf? Apa pentingnya kita berbicara tentang wakaf ini? Nah, rata-rata ya setelah kita temuin, ajak diskusi, ngobrol ya tentang wakaf, ya rata-rata orang langsung beranggapan begini, ya wakaf kan harus dalam bentuk tanah, bangunan gitu ya. Untuk perkuburan, ya untuk pemakaman, untuk untuk sekolah gitu ya, untuk madrasah, untuk masjid gitu. Untuk itu nanti dulu lah. Atau kalau mau saya berwakaf tanah mah belum kebayang deh, belum ada dananya gitu ya. Caranya nanti gimana gitu ya. Ada juga yang bilang, aduh belum kepikiran lah, masih muda gini, masih banyak banyak impian, masih banyak target kebutuhan gitu ya. Dan juga ada yang anggap, wakaf nanti dulu lah, ini aja belum selesai, ini aja masih COVID, ini aja bisnis kita amburadul, bangkrut segala macam, jadi gitu anggapannya ya. Ada yang bilang, aduh wakaf kayaknya kalau nyumbang itu belum ada nih dananya. Nah ini pemahaman umum ya. Jadi rata-rata orang masih seperti itu pemahaman tentang wakaf. Padahal wakaf itu sesimpel, mudah, dan kita bisa memaksimalkan nilai wakaf itu dengan cara kuantum yang hari ini insya Allah kita akan sharing buat Bapak Ibu semua, gitu ya. Oke,
Ini pertanyaan yang menurut saya harus kita jawab bersama, yaitu kenapa setiap kita, ya setiap pribadi kita dan setiap keluarga itu penting banget punya amal jariah berupa wakaf. Nah ini sebenarnya pembahasannya, ya. Ketika kami mengajak Bapak Ibu hari ini membahas tentang wakaf, sebenarnya poin pentingnya di mana di sini, gitu ya. Kenapa kita dan keluarga itu penting banget punya amal jariah wakaf? Kenapa? Nah ini, ya. Yang pertama, kalau kita menjawab pertanyaan ini, ya, berapa lama hidup di dunia? Kita sama-sama tahu kok jawabannya, gitu ya, bahwa memang berdasarkan sabda Rasulullah SAW, ya, a'maru ummati ma baina sittin dan sab'in, umur umatku, umat Nabi Muhammad SAW itu cuma 60 sampai 70 tahun, ya. Wa aqalluhum man yajuzu zalika. Nah, sedikit aja yang di atas itu, ya. Artinya standar hidup kita ini ya 60-70 tahun, ya, kalau menurut hadis Rasulullah, ya. Tapi ya, nah ini ya, dalam kondisi sekarang ini, ya kita banyak sekali mendengar ya, hari-hari kita ini eh ya setiap hari, benar-benar setiap hari 2 3 yang teman-teman kita ya. Belum lagi yang data dari Kemenkes dan seterusnya. Orang meninggal di usia di bawah 60 banyak sekali. Ya, ustaz-ustaz kita kemarin yang meninggal, ya Ustaz Muin segala macam, ya itu 50-an, 50-an belum sampai 60-an gitu ya, ada yang 46 dan seterusnya. Artinya apa? Artinya hidup kita di dunia ini cuma sementara sekali, sangat-sangat sementara sekali, gitu ya. Nah, sedangkan kita tahu pada akhirnya gitu loh, apa yang selama ini kita habiskan waktu kita ya untuk mencari uang gitu ya, mengumpulkan harta, membangun rumah, ya membeli kendaraan, ngumpulin perhiasan, ya barang-barang branded, ya tabungan, deposito. Kita semua tahu ya bahwa semua yang kita kumpulkan selama ini itu pasti ya pasti akan ditinggalkan ya dan akan berpindah kepemilikan kepada ahli waris kita atau pada orang lain. Gitu ya. Apa yang kita bawa? Ya, apa yang kita bawa inilah berupa wakaf nantinya. Itulah. Apa yang kita wakafkan itulah yang akan kita terima ya. Ma'indallahi baq kata Allah. Apa yang ada di Allah adalah yang kekal abadi. Ma'indakum yanfad. Apa yang ada di kalian akan sirna, akan hilang. Nah, inilah poinnya ya kenapa hari ini kita perlu membahas tentang wakaf. Lalu pertanyaan berikutnya, yang kekal itu apa sih ya? Dan berapa lama hidup di akhirat? Nah, ini ya. Dalam Al-Qur'an ya ada 110 ayat berbicara tentang kehidupan akhirat yang katanya ditulis dalam Al-Qur'an itu khalidina fiha abada. Abada itu abadi, selama-lamanya gitu ya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ya. Jadi kehidupan di dunia ini dibandingkan kehidupan akhirat itu nggak ada bandingnya gitu ya. Nah, kita tahu ya, kita sadar diri bahwa dunia ini sementara, akhirat kekal abadi selama-lamanya. Artinya kehidupan kita ini kan cuma sementara dan seperti musafir saja yang sekedar lewat. Namanya musafir dalam perjalanannya nggak ada bawa barang banyak-banyak. Gitu kan, tas pakai tas ransel atau satu koper sudah. Gitu ya. Karena kehidupan yang kekal abadi nanti ada nanti di akhirat. Nah, untuk itulah ya kita perlu bekal yang besar, bekal yang berat. Orang ya untuk kehidupan dunia aja itu nyiapin bekal buat anak, buat pendidikan mereka ya itu mati-matian ya berusaha ngejarnya. Tetapi itu semua akan ditinggalkan. Sedangkan kehidupan akhirat yang kekal abadi selama-lamanya ini bekalnya lebih berat lagi, harus lebih kuat lagi, harus lebih banyak lagi. Karena kehidupan kita akan abadi selama-lamanya. Nah, maka inilah pertanyaannya. Ya, yakin nggak sih kita ya bahwa amal ibadah kita ini ternyata kalau ditimbang ya mana yang lebih berat? Ya, lebih berat amal kita apa dosa kita? Lebih berat timbangan amal kebaikan kita selama ini ataukah dosa kita? Nah, inilah kesempatan kita merenung. Kalau kita renungkan, mari bersama-sama coba kita lihat ke dalam pribadi kita masing-masing ya dengan apa yang selama ini kita jalankan, kita lakukan. Kalau mau ditimbang, ya mungkin ya masih banyak berdatan dosa kita. Ya, gimana tidak? Ya, kita keluar dari ucapan kita kata-kata yang menyakitkan, ya, menggibah, mata kita ya memandang sesuatu yang Allah haramkan, ya tangan kita mungkin mengambil barang-barang atau bukan yang hak kita, kaki kita melangkah kemana dan seterusnya dan seterusnya. Ya, kalau kita timbang amal kita, sholat kita, mungkin hanya sebatas kewajiban saja, ya. Ya, kewajiban tadi sholat zuhur kewajiban sebentar, zikirnya juga nggak pakai, doa juga nggak pakai, itu kan bacaan juga belum diterima. Ya belum lagi amal-amal yang lain, ya masih jauh baca Al-Quran kita seperti apa, sehari udah 1 juz kah? Ya, tahajud kita udah tiap malam kah atau cuma sekedar bangun subuhnya telat dan seterusnya. Ini kan menjadi renungan kita semua. Artinya kalau mau ditimbang, ya kita semua sadar diri gitu ya bahwa nggak nggak pantas kayaknya gitu ya. Kalau kita membanggakan amal kita sedangkan dosa kita ini sudah amat banyak sekali. Nah, maka disinilah gitu ya.
Apa sih sebuah amalan yang bisa memberikan pahala tambahan? Ya, yang bisa menambah berat timbangan kebaikan kita dan mengurangi beratnya dosa kita, yaitu wakaf. Ya, wakaf. Ya, wakaf ini sangat-sangat dibutuhkan. Ya, karena kenapa? Ya, dengan amal wakaf ini ya akan menambah amal jariah seseorang ya dan pahala yang terus mengalir walaupun orang itu sudah meninggal dunia. Ya, ketika seorang itu beramal jariah, berwakaf selagi hidupnya. Itu ya. Kan semua amal udah putus nih. Ya, sholat udah nggak bisa, puasa nggak bisa, ya baca Quran nggak bisa, ya baca apalagi zikir nggak bisa, semua udah nggak bisa, putus ya. Tetapi yang mengalirkan pahala adalah wakaf. Gitu. Jadi wakaf ini akan terus mengalirkan pahala sampai akhirat kelak. Nah, maka inilah sangat kita butuhkan. Apa dalilnya? Apa buktinya? Buktinya dari Rasulullah yang bersabda. Ya, nah kalau Rasulullah yang bersabda tidak mungkin bohong. Gitu ya. Apalagi ini hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Ya, idza matal insan yang qata amalu illa min thalathin. Ya, yang pertama min sadaqatin jariyah. Ya. Apabila anak Adam, ya manusia meninggal dunia, putus semua amalnya, putus, ya putus. Kecuali tiga aja, sedekah jariyah. Kenapa ada kata jariyah di situ? Jariyah itu kan mengalir, ya. Sedekah yang mengalir adalah sedekah wakaf, ya. Awal ilmin yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat dan anak yang saleh. Nah, kedua hal yang terakhir adalah ilmu yang bermanfaat. Tidak semua orang punya kemampuan, punya ilmu yang diamalkan, yang dimanfaatkan oleh orang lain. Yang ketiga adalah anak yang saleh, ya. Tidak semua orang punya anak yang saleh. Ya, kita sendiri sebagai anak belum tentu selalu mendoakan orang tua kita dan usia anak juga pasti ada batasnya. Nah, inilah ya kenapa setiap orang ya perlu beramal jariah wakaf karena umur wakaf ini ya bisa ribuan tahun. Ya, nanti saya akan kasih contoh ya, wakaf-wakaf yang sudah ribuan tahun. Ya. Nah, kenapa setiap orang penting mempunyai amal jariah berupa wakaf? Nah, ini poin yang paling utama yang mau kita bahas hari ini. Kenapa kita penting punya amal jariah berupa wakaf? Ini jawabannya, ya. Kita semua ini siap-siap saja ya, semua kita dalam rangka menunggu sebab kematian kepada sebab kematian berikutnya. Kita semua sudah mendekat ke kubur kita masing-masing ya. Apa yang kita bawa adalah hanya kain kafan yang sudah ditenun ya. Kain kafan kita semua sudah ditenun tuh. Ya, sudah ada di toko, tinggal dikirim aja. Ya, kita semua pasti akan menempati tempat ini ya, kuburan ini. Ya, tidak ada yang menemani kita kecuali amal kita, amal ibadah kita, wakaf kita. Ya, itulah yang akan menemani kita, meringankan beban dosa kita, ya, menambah berat timbangan pahala kita, ya, ketika badan kita ya sudah ada di kuburan ini. Ya, itulah makanya kita hari ini penting membahas wakaf, gitu ya. Oke, berikutnya, ya. Ya, kenapa penting kita punya amal jariah wakaf? Ya, karena begini, ya. Dalam sabda Rasulullah SAW, ya, dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya, apa sih keinginan terbesar orang yang meninggal dunia? Ya, keinginan terbesar mereka adalah berwakaf. Diungkapkan dalam Al-Quran, ya, surah Al-Munafikun, fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, fa asaddaqa, ya, wa aku minas sholihin. Kalau sekiranya, ya Tuhanku, kalau sekiranya engkau bisa berkenan menunda kematianku sekejap saja, ya, sebentar saja, sedikit saja, ya, maka aku akan bersedekah. Ya, bersedekah di sini bersedekah wakaf maksudnya, yang punya amal jariah, dan aku termasuk orang-orang yang saleh. Artinya orang-orang yang sekarang berada di kuburan ya. Kalau kita boleh tanya mereka, kalau memang ada kesempatan kita punya kemampuan untuk itu ya, tidak ada yang mereka inginkan untuk kembali ke dunia kecuali melakukan satu amal saja berupa wakaf ya. Mereka nggak ingin ke Mekah sholat di sana depan Ka'bah, umroh, ya tahajud, baca Quran, enggak. Ya, ini Al-Qur'an yang mengungkapkan. Ya, ketika Al-Qur'an mengungkapkan adalah firman Allah dan firman Allah adalah benar. Ya, maka inilah keinginan terbesar siapapun orang yang sudah meninggal dunia. Nah, masalahnya ya, keinginan ini ya dianggap oleh orang yang masih hidup nggak penting gitu loh. Belum saatnya, nanti dulu, masih bisa ditunda. Ya. Nah, inilah yang harus kita tanamkan dalam diri kita bahwa orang yang meninggal dunia itu pengen berwakaf. Pengen balik ke dunia cuma mau berwakaf. Lalu kenapa kita yang di dunia masih hidup menganggap ini suatu hal yang nggak penting, yang nggak menarik, yang nanti dulu dibahas, nanti-nanti aja, belum ada duitnya, dan seterusnya. Nah, inilah kenapa hari ini kita ingin menekankan pentingnya kita ngomongin wakaf. Ya. Yang selanjutnya, wakaf sekeluarga. Ya. Apa pentingnya pula kita ngomongin wakaf buat keluarga kita, gitu ya. Wakaf sekeluarga. Karena program kuantum wakaf ini pada hakikatnya adalah kita menyiapkan wakaf sekeluarga, bukan wakaf sendiri, gitu ya. Kenapa? Ya, siapapun kita, ya punya istri, punya anak, punya orang tua, ya punya pasangan,
pasti ya hidup di dunia ini sendirian aja nggak enak, ya. Ditinggalkan oleh pasangan kita, keluarga kita, orang tua kita aja sudah sedih minta ampun. Apalagi di akhirat nanti ada yang masuk surga tertinggi, ada yang mungkin di neraka, nggak tahu kita kan. Ya karena kehidupan kita tidak tahu akhirnya seperti apa nanti. Maka harapannya adalah kalau kita bisa punya beramal jariah sekeluarga. Ini tema kita hari ini gitu ya. Beramal jariah sekeluarga bersama di jannah, ya bersama di surga Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya adalah ya kita pengen menyiapkan wakaf sekeluarga. Tujuannya adalah biar sama-sama kita bisa ke jannah Allah Subhanahu wa taala nanti bersama-sama. Oke, ya apa itu wakaf? Nah, kita bahas ya tentang pengertian dari wakaf. Wakaf ya adalah menyerahkan sebagian harta benda, ya sebagian ya di sini ya, untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah. Jadi wakaf itu nggak harus semua kok, ya nggak harus semua, ya. Dan inilah menariknya gitu ya. Jadi wakaf itu hanya sebagian saja. Karena suatu ketika Sa'ad bin Abi Waqqas datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ingin berwakaf, ya ingin menyerahkan semua hartanya gitu ya, diinfakkan jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasulullah melarang, ya. Datang lagi yang kedua kali, menawarkan separuhnya. Rasulullah juga nggak terima, ya. 2/3 juga masih ditolak. Sampai akhirnya 1/3, ya. Kata Rasulullah, sepertiga aja itu aja udah banyak, gitu ya. Artinya apa kata Rasulullah? Kau tinggalkan ahli warismu berkecukupan, ya. Itu lebih baik daripada kau tinggalkan ahli warismu nanti terluntah-luntah, meminta-minta pada orang lain dan menjadi beban orang lain. Gitu ya. Nah, disinilah program wakaf kuantum ini ya akan menyiapkan dua hal, yaitu wakaf dan waris secara bersamaan. Artinya tanggung jawab menyiapkan waris itu wajib gitu ya. Dan itu sudah diajarkan dalam Al-Qur'an juga. Artinya kalau mau meninggal dunia, seorang kepala keluarga itu harus punya dana setahun untuk keluarganya. Itu juga ada ayatnya gitu ya. Dan juga di dalam hadis ini menarik bahwa tidak semua kita berikan kepada ahli waris, tapi juga kita wakafkan. Dan tidak semua kita wakafkan, tetapi ada porsi buat keluarga kita yang kita tinggalkan seperti itu. Nah, di sini ada istilah juga ya bahwa pengertian wakaf selain itu adalah suatu amalan dari Islam yang melalui penyerahan harta benda ini untuk kepentingan masyarakat dan akan mendapatkan keberkahan pahala yang terus-menerus tidak terus sampai akhirat kelak ya. Ada namanya istilah wakif. Wakif, nah ini yang membedakan antara wakaf dan sedekah ya. Jadi kalau ditanya wakaf dengan sedekah biasa itu apa? Bedanya di sini. Ya kalau sedekah nggak perlu ada 5 rukun ini ya. Silakan sedekah begitu aja, infak begitu aja. Tapi kalau yang namanya wakaf itu wajib ada orang yang berwakaf, ada hartanya. Ya, dalam bentuk apa? Dalam bentuk uang, dalam bentuk barang ya atau bentuk apa yang diwakafkan. Yang ketiga, ada pihak penerimanya, ya. Nanti buat apa nih? Buat para santri atau buat duafa, orang-orang miskin, ya. Buat anak yatim, silakan. Nanti kemanfaatannya buat apa? Ya, atau buat umum bisa juga, ya. Kemudian ada nazir. Nah, ini yang menariknya, ya. Perlu ada yang ngelola dana wakaf tersebut. Karena wakaf itu kan nggak boleh dihibahkan, diwariskan, ya dijual belikan nggak bisa. Ya, wakaf itu harus buat kemaslahatan umat, gitu ya. Jadi maka ada sebuah lembaga yang ngelola. Nah, yang terakhir ini paling penting ya, ada ikrar, ya, ada pernyataan yang menyatakan bahwa saya wakafkan harta saya, uang saya, ya, nilainya sekian kepada lembaga tersebut untuk keperluan ini, untuk kepentingan ini seperti itu. Jadi ada ikrar ya, ada ikrar yang membedakan antara wakaf dengan infak atau sedekah seperti itu. Oke. Nah ini contoh ya. Kita perlu mengetahui bagaimana contoh kekuatan wakaf ini dalam sejarah Islam ya. Kita tahu bersama bahwa Masjid Nabawi, ya masjid yang dibangun oleh Rasulullah SAW ketika beliau hijrah, ya meninggalkan kota Mekah, kota Madinah. Amal utama pertama kali yang beliau lakukan adalah membangun masjid, ya Masjid Quba dan Masjid Nabawi. Nah, Masjid Nabawi ini beliau bangun dari mana? Ya tentu, ya inilah uniknya, gitu ya. Ketika Rasulullah datang ke Madinah, Rasulullah memberi tanah, ya milik 2 orang anak yatim, lalu Rasulullah wakafkan tanah itu dan dibangun atasnya masjid. Ya artinya ini sudah jauh-jauh hari sudah dicontohkan Rasulullah SAW. Akhirnya kita tahu Masjid Nabawi sholat di sana 1000 kali ya. Pahala utamaannya dibanding sholat di masjid lain. Dan kita semua insya Allah yang belum, mudah-mudahan Allah undang, yang sudah kerinduan kita sudah memuncak ya. Kita pengen segera balik lagi untuk beribadah sholat di dalamnya insya Allah. Nah Masjid Quba ya juga masjid yang dibangun dengan wakaf gitu ya. Di atas tanah wakaf juga ya. Dan keutamaan masjid ini, sholat di dalamnya, ya kalau kita berwudhu dari tempat tinggal lalu datang Masjid Quba, itu dapat pahala seperti menunaikan ibadah umroh. Ya, ini salah satu keutamaan Masjid Quba yang ada di kota Madinah. Ya, dan masjid ini adalah masjid pertama kali dibangun Rasulullah SAW. Nah, apakah hanya sebatas Rasulullah yang berwakaf? Tidak, ya. Seluruh sahabat, ya hampir seluruh lah kalau bisa dibilang gitu ya.
mereka punya amal jariyah wakaf ya. Di antaranya ini adalah Umar bin Khattab ya, mewakafkan kebun kurma miliknya yang ada di Khaybar ya. Untuk apa? Untuk kemaslahatan umat. Silakan ya, hasilnya, keuntungannya ya, bukan buat keluarganya, bukan buat ahli warisnya, bukan dijual belikan tetapi dimanfaatkan ya. Siapa saja yang memerlukan silakan gitu ya. Dikelola ya, diberikan hasilnya untuk kepentingan orang banyak ya, orang masyarakat umum. Kemudian juga ada yang cerita yang selalu menginspirasi kita ya, dan sampai saat ini banyak juga kita wakaf sumur gitu ya. Ini contohkan awal-awal itu adalah oleh Utsman bin Affan ya. Kata Rasulullah, siapa yang bisa membebaskan sumber tersebut akan mendapatkan surga ya. Maka di sini Utsman langsung mengangkat tangan ya, dan ingin membeli seluruh sumur ini dari orang Yahudi, karena pada saat itu dalam kondisi kekeringan di kota Madinah ya. Hanya air sumur ini saja yang airnya banyak. Tapi orang Yahudi ini menjual airnya ya dengan harga yang sangat mahal, dan sehingga itu akan memberatkan setiap orang yang membutuhkan air. Karena Utsman ya, orang yang selalu terdepan ya dalam menyambut panggilan-panggilan kebaikan yang disampaikan Rasulullah, tanpa mikir langsung ya dia mau beli semua. Tetapi orang Yahudi menolak ya. Kalau dia jual semua nggak dapat untung lagi. Akhirnya kata Utsman, boleh separuh aja, setengah. Gimana caranya? Satu hari jatahmu, satu hari jatahku. Ya, oke, sepakat ya. Tetapi Utsman pintar ya. Ketika jatahnya Utsman ya, dia panggil seluruh penduduk Madinah, silakan ambil air sepuasmu ya, siapkan untuk 2 hari ya, sehingga di hari berikutnya tidak ada lagi yang membeli air orang Yahudi. Terus begitu seterusnya sampai akhirnya orang Yahudi ini ya menyerah ya pada Utsman, silakan kamu beli saja seluruh sumurku itu gitu ya. Akhirnya dibelilah oleh Utsman, menjadi milik Utsman, termasuk area tersebut ya yang disebut dengan daerah Sultana di situ, di daerah Mazra'ah Biar Utsman ya. Ditumbuhi kebun-kebun kurma yang sampai hari ini ya ada sumur tersebut ya, dan rekening Utsman bin Affan juga ada. Itu luar biasa sekali ya, berapa besar itu pahala yang diterima oleh Sayyidina Utsman bin Affan ya, yang luar biasa, terus mendapatkan pahala yang mengalir ya. Nah, juga yang tidak kalah kerennya ya, ini Masjid Al-Azhar, dulunya adalah Jami' Al-Azhar, menjadi Universitas Al-Azhar ya, udah 1000 tahun lebih berdiri gitu ya. Dan ini juga dari wakaf awalnya ya, wakaf dinasti Fatimiyah. Kemudian orang-orang yang belajar di sana, kuliah di sana, semuanya gratis ya, dapat beasiswa. Dari mana? Dari wakaf. Kebayang kita betapa besarnya kehebatan wakaf itu bisa membiayai ya ribuan mahasiswa untuk biaya kuliahnya, untuk makannya, untuk tempat tinggalnya, dan seterusnya dari wakaf yang dikelola ini ya. Nah, berikutnya juga adalah wakaf Raja Abdul Aziz. Ini juga sangat-sangat luar biasa sekali ya. Berwakaf tanahnya disewa ya untuk dibangun hotel di atasnya. Hotel-hotel bintang 5. Yang kita tahu hotel-hotel ini hotel-hotel mahal. Sedikit-sedikit aja, kira-kira aja sedikit-sedikit. Jadi hotel ini Fairmont, ya Zamzam, Swiss Hotel, Rutana, Raffles, ini kan hotel-hotel bintang 5 yang mahal semua, dibangun di atas tanah wakaf raja ya. Artinya keuntungan dari hotel ini nanti diberikan ya untuk diwakafkan ya, kemudian membiayai ya operasional Masjidil Haram ya, untuk orang-orang yang bekerja di situ sebagai security, yang ngurusin Zamzam, yang ngepel Masjid Nabawi ya, yang imam dan seterusnya. Nah, inilah luar biasanya ya pahalanya. Kebayang kita ya, kalau udah untuk biaya Masjidil Haram itu betapa besar itu biayanya ya, kepahalanya juga yang kita dapatkan ya. Nah, yang tidak kalah hebatnya ya, ada orang Indonesia ya, orang asal Aceh ya, yang punya kekayaan juga di Mekah, punya tanah yang luas di Mekah ya, punya beberapa tempat tanah yang mana dalam wasiat wakafnya, dia punya wasiat wakaf ya, yang ditulis dalam pesan wasiatnya, dia menyampaikan bahwa hasil dari wakaf beliau tersebut nanti ya untuk diberikan kepada orang asal Aceh ya, yang datang ke Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah haji gitu ya. Maka sampai sekarang orang-orang yang datang ke tanah suci, ke Mekah untuk haji ya, itu dapat uang ya 5 juta per orang ya. Dan itu dari mana? Dari wakaf ini ya. Luar biasa, karena di atas tanah beliau disewakan hotel-hotel ya. Ini hotel Ilham Masyair, hotel Ramada, hotel-hotel mahal gitu ya. Dan ada beberapa hotel lagi ya, 5 atau sampai 7 hotel dan apartemen gitu ya. Oke, nah kalau kita udah mendengar bagaimana dahsyatnya wakaf tadi ya, luar biasa banget. Itu kan artinya nggak sedikit ya. Bukannya cuma 100.000, bukan 200.000, bukan 1 juta, bukan 10 juta, bukan. Tetapi tentu kita tahu ya, untuk wakaf segitu itu pasti biaya yang besar sekali. Kenapa? Artinya kemaslahatannya lebih banyak ya, yang menerima manfaatnya juga bisa lebih banyak, gitu ya. Pasti biaya tidak sedikit. Nah, bagaimana caranya? Ya, biar kita juga bisa berwakaf masjid,
ya berwakaf rumah sakit, berwakaf pesantren, ya perkebunan dan seterusnya. Yang kita tahu biayanya tidak sedikit. Nah, kalau kita tahu ya, anggaplah ini membangun masjid 500 juta, ya di satu tempat di daerah pedesaan lah, ya. Kalau di daerah kota ini udah nggak bisa, ya. Bangun satu masjid di daerah ya di desa atau di kecamatan masih bisa ya karena ada lembaga IKADI yang bisa melakukan itu ya. Masjidnya 300 sampai 200 sampai 300 juta itu menjadi satu masjid. Nah, kita kalau mau diajak berwakaf 500 juta buat bangun masjid hari ini, sudah ada belum dananya? Gitu ya. Sudah ada belum dananya? Ya. Kalau hari ini Bapak Ibu, saya yakin ya ada orang-orang yang punya uang, ya, punya dana dari rekening 500 juta. Di depositonya juga mungkin ada, ya, asetnya juga mungkin ada. Kalau hari ini diwakafkan semua, ayo kita wakafin, ya. Kira-kira bagaimana? Ya. Ya, orang akan beralasan pastinya ya rata-rata bilang, aduh kondisi pandemi begini, ya nanti dulu lah, ya kan masih banyak keperluan lain, bisnis masih belum stabil, ya kebutuhan masih banyak, kita nggak tahu ke depan seperti apa dan seterusnya alasan macam-macam, gitu ya. Tetapi begini, ya, insya Allah ya dengan program Quantum Wakaf ini tentu hal itu bukan suatu hal yang mustahil ya. Kita semua bisa kok berwakaf 500 juta suatu hari nanti dengan cara ini, gitu ya. Nah, maka gimana caranya? Gitu ya. Ada dua cara, ya. Cara agar kita bisa berwakaf sebesar 500 juta. Ini saya mau bicara hari ini bukan berwakaf 10 juta ya, bukan berwakaf 50 juta ya, tetapi wakafnya ratusan juta, ya. Nah, kalau berwakaf 10.000, 50.000, 100.000 kita nggak bahas di sini. Itu udah Bapak Ibu semua saya yakin sudah biasa, sudah bisa sedekah juga ya. Tapi ini kita berwakaf 500 juta. Cara pertama ya yang kita harus lakukan adalah kita kumpulin dulu uangnya. Ya, anggaplah kita bisa ngumpulin 1 juta sebulan dengan cara biasa. 1 juta, ya bulan kedua 1 juta, bulan ketiga 1 juta, bulan keempat 1 juta, bulan kelima 1 juta, bulan keenam 1 juta, dan seterusnya sampai bulan ke-50. Ya, artinya setelah 50 bulan, itu kan terkumpul 50 bulan dikali 1 juta. Berarti ada 500 juta. Nah, 500 juta itu terkumpul selama 41 tahun. Ya, kalau hari ini usia Bapak Ibu kita semua, ya anggaplah 40 tahun deh, ya 40 tahun, ya ditambah 41 tahun, usia 81. Di usia 81 tahun dan tadi kita tahu sendiri belum tentu nyampai, ya untuk terkumpul 500 juta. Artinya kan nggak mungkin kita bisa berwakaf 500 juta dengan cara ini, gitu loh, ya kan? Kalau baru berjalan setahun, meninggal baru berapa? 12 juta. Nggak sampai niat wakaf kita 500 juta tadi. Gitu. Ini dengan cara pertama. Maka di sini ada cara kedua. Ya, cara berwakaf 500 juta, nggak usah besar-besar. Ya, 30.000, 50.000 per hari kita sisihkan. Ya, tidak perlu menunggu 500 bulan. Ya, yaitu dengan cara apa? Nah, bagaimana caranya berwakaf dalam jumlah besar? Ya, ratusan juta bahkan miliaran ya secara terencana dan pasti. Nah, di sini ada kata kuncinya tadi ya, merencanakan wakaf dengan cara mudah dan pasti. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara kuantum wakaf. Nah, ini hari ini kita ingin memberikan informasi ya bagaimana cara kita berwakaf dengan cara kuantum sehingga kita bisa berwakaf 500 juta. Ya. Ada program yang kita ikuti yaitu namanya program Repo Syariah Alisha, nama programnya ya, program wakafnya. Ya, dengan cara kuantum kita bisa berwakaf 500 juta. Sama, per bulan kita hanya sisihkan uang sebesar 1 juta ya. Bulan pertama 1 juta. Nah, di bulan pertama ini ya, nilai wakaf kita 500 juta tersedia langsung ya. Langsung tersedia 500 juta. Lalu apa yang kita lakukan? Ya, kita menentukan nazirnya. Kita pilih lembaga mana yang akan kelola wakaf kita. Ya, kita tulis dalam wasiat wakaf kita. Kita tentukan ya berapa nilai wakaf kita ya. Dan kepada lembaga mana yang nanti akan mengelola wakaf kita. Ya, ada juga selain Al Azhar, Medowafa, ya rumah wakaf, iwakaf, ya pada wakaf yatim mandiri, ya wakaf IKADI, wakaf kampung Maghfirah, ya dan juga wakaf Yakesmah. Nah ini lembaga yang kita bekerja sama saat ini ya untuk mengelola wakaf dari kita, gitu ya. Nah tugas kita adalah hanya ikut program ini saja setiap bulannya sebesar 1 juta. Ya, bulan kedua 1 juta, bulan ketiga 1 juta, bulan keempat ternyata di bulan keempat, ya kalau sekarang bulan, hanya contoh saja ini ya, Agustus, September, Oktober, meninggal, ya di bulan Desember umpama, nggak tahu, COVID masih lama, masih panjang, ada kemungkinan semua orang terkena kan, ngeri kalau sudah terkena, ya, maka dana wakaf 500 juta ini langsung ready, ya, langsung bisa diserahkan langsung kepada nazir wakaf yang tadi awal kita tunjuk. Maka wakaf kita sebesar 500 juta langsung akan nanti dibangunkan masjid, buat rumah sakit, tergantung ya apa wasiat wakaf kita pada saat kita ikut program ini. Nah, seperti itu.
Nah, maka nilai tadi ya 500 juta tadi akan langsung diserahkan ya kepada lembaga wakaf yang kita tunjuk. Nah, maka tugas dari lembaga wakaf inilah yang nanti akan mengelola wakaf kita ya lalu membangun sesuai dengan apa yang tadi kita wasiatkan dalam wakaf kita ya. Nah, seperti apa programnya? Jadi seperti ini ya. Program ini tidak hanya diikuti oleh 1-2 orang ya. Yang ikut program ini ada ratusan ribu orang tentunya ya. Artinya pesertanya banyak. Maka tugas kita hanya ikut saja ya menjadi peserta dari program Repro Syariah Tabarruk ini ya sama 1 juta sebulan. Maka dalam perjalanannya kalaupun seandainya baru sebulan, baru setahun kita meninggal dunia, maka kita akan diberikan uang tabarruk ya santunan sebesar 1 miliar nilainya. Nah, maka ya nilai 1 miliar ini ada menjadi nilai warisan 550 juta ya dan ada nilai wakaf sebesar 450 juta ya. Kita boleh buat 55% ya atau 45% ya terserah kita mau pengen berwakaf berapa persen gitu ya. Maksimal 45% berdasarkan fatwanya. Jadi ada fatwa ya seperti landasan dalam hadis tadi bahwa wakaf ini tidak boleh semuanya gitu ya. Hanya boleh maksimal 45% yang kita wakafkan karena ada menjadi hak ahli waris di sana. Oke, nah inilah beberapa nazir wakaf ya yang sudah bekerja sama dengan kita untuk menyalurkan wakaf dari Bapak Ibu ya. Dompet Duafa, Al-Azhar, Rumah Wakaf, I-Wakaf ya, Wakaf Ikadi ya, Wakaf Mandiri. Wakaf Mandiri ini yatim mandiri ya, ya Kesma, Kampung Maghfirah dan juga NU ya. Nah, ini contoh programnya ya. Walaupun mereka punya program banyak tetapi program unggulan mereka kalau Dompet Duafa itu buat rumah sakit ya. Rumah sakit gratis. Jadi buat duafa berobat cuci darah, dan seterusnya itu nggak usah bayar. Dari mana? Dari biaya wakaf yang dikumpulkan oleh Dompet Duafa, ya. Dan dibangunkan juga rumah sakit wakaf. Ya, wakaf rumah sakit AK Medika, gitu ya. Rumah sakit mata, ya. Wakaf masjid, luar biasa sekali, ya. Bapak Ibu boleh, ya. Wasiatkan wakaf dalam wasiat wakafnya nanti ada ikrar wakafnya kepada Dompet Duafa, ya. Atau ke Al-Azhar bisa juga ya, masjid kah nanti buat programnya, buat sumur bor kah, buat pendidikan dan dakwah, buat Al-Qur'an atau buat mobil jenazah juga bisa ya. Silakan tentukan saja nanti wakaf kita buat apa ya. Kemudian juga kalau kita mau ke rumah zakat ya, dalam hal ini rumah wakaf juga membangun sekolah-sekolah di daerah pinggiran di NTT ya, air bersih ya, wakaf produktif dan seterusnya ya. Juga kalau kita pengen membangun sumur ya di daerah-daerah yang kekeringan, ya program dari I-Wakaf luar biasa ya, banyak membangun sumur di seluruh Indonesia. Juga ada klinik, rumah sakit rumah sakit hemodialisia ya, dialisa ya cuci darah dan rumah sakit rumah singgah buat pasien ya. Ini program dari I-Wakaf. Nah, IKADI yang tadi saya sampaikan ya, IKADI ini membangun 1.000 masjid di seluruh Indonesia ya, dari orang-orang yang berwakaf masjid ya. Jadi kalau kita mau berwakaf masjid 500 juta bisa dibangunkan oleh IKADI karena masjid ini kalau saya dapat informasinya dari direktur wakafnya Ustadz Amik Syahuri ya. Beliau bilang wakaf ini sekitar 200 sampai 300 juta aja satu masjid ini ya untuk di daerah gitu ya. Nah, menariknya adalah masjid-masjid yang dibangun oleh IKADI ini disiapkan langsung imam ya, imam, program pengajiannya, program tahfidnya, yaitu jadi masjidnya semarak gitu ya, masjidnya makmur ya. Jadi jangan sampai kita bangun masjid tapi nggak ada orang sholat, niat punya pahala membangun masjid biar di orang sholat itu kita dapat pahala, ternyata masjidnya sepi, kan itu suatu hal yang menyedihkan. Kita pengen dapat pahala ternyata akhirnya juga masjidnya hanya menjadi bangunan saja. Maka kalau ingin berwakaf masjid kita bisa arahkan Bapak Ibu untuk tunjuk IKADI nanti sebagai nazir wakafnya. Ya, juga bisa ke Yakesma ya. Ini wakaf buat perguruan tinggi ya di Depok ini di Sawangan ya. Kemudian juga rumah tahfidz ya bisa juga atau wakaf produktif. Nah, ini kita bisa salurkan kalau Bapak Ibu mau buat rumah tahfidz pesisir, kita bisa salurkan wakaf ke Yakesma. Atau buat anak yatim, ya yatim mandiri. Ini ya buat rumahnya, buat pendidikannya, buat masa depannya ini kita support ya Bapak Ibu ya. Karena kata Rasulullah, ana wal yatim kahataini fil jannah. Saya dan anak yatim itu seperti dua tangan ini ya. Dijauhkan tetap dekat ya di surga kelak insyaallah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, juga di Kampung Maghfirah ya, saya sebagai duta wakaf Kampung Maghfirah juga ya, karena saya dulu pembimbing ibadah di Maghfirah Travel, saya ngajak jamaah-jamaah untuk berwakaf ke Kampung Maghfirah karena Kampung Maghfirah ini menyiapkan para ustadz yang nantinya akan menjadi guru-guru ya, akan mengajarkan ilmu-ilmu agama ya. Pada saat nanti kan kita tahu sekarang ya, ustadz-ustadz meninggal, kiai-kiai meninggal, ulama meninggal.
regenerasinya disiapin. Bagaimana nanti anak cucu kita ada yang mengajari mereka sholat, ada yang mengajari mereka ibadah dan seterusnya. Nah ini guru-guru ini sedang disiapkan dan mereka dibiayai gratis ya. Dari mana? Dari wakaf Bapak Ibu, gitu ya. Oke. Nah ini contoh ya bahwa kita bisa menyerahkan wakaf kita ya, wakaf melalui program Kuantum ini kepada Kampung Maghfirah ya. Ini wakafnya 450 juta ya. Yang tadi saya bilang ya wakafnya kan ratusan juta, ini 225 juta wakaf dari Ibu Mila ya. Ini langsung ke Kampung Maghfirah. Nah ini ada videonya, tapi kalau saya setel kayaknya terlalu ada 3 menit ya. Nanti kita buat potong sedikit aja biar waktunya hemat. Oke. Apa saja istimewanya program ini ya bagi kita sebagai wakil? Yang pertama adalah kita akan mendapatkan ketenangan batin. Kenapa begitu? Ya karena dengan adanya program ini, walaupun kita baru ikut program 1 bulan, walaupun baru ikut 2 bulan, kita tuh sudah ada nilai wakaf. Ya, apakah nanti 200 juta, apakah nanti 400 juta, apakah nanti 1 miliar, tergantung kita mau ikut program yang berapa besar wakaf kita. Gitu ya. Nah, artinya kita dalam bekerja, dalam beribadah itu lebih tenang. Kapanpun ya kondisi kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala itu wakaf udah siap. Dan warisan juga udah siap. Gitu. Nah, jadi inilah salah satu cara metode yang mudah. Kita bisa menciptakan, merencanakan wakaf sejak dini dengan cara mudah, terencana dan ada kepastian wakaf dan ada kepastian wakaf kita dikelola dengan baik. Seperti itu, ya. Nah ini contoh Pak TB Prayoga ya. Ini seorang ayah 41 tahun, ya sayang sama keluarganya, pengen bareng-bareng kembali di surganya. Nah ini tema kita hari ini gitu ya. Karena pengen bareng-bareng di surga, dia wakaf sekeluarga, 1 miliar nilai wakafnya. Gitu ya. Jadi diniatkan wakaf sekeluarga. 1 miliar bisa ya orang tua 100 juta, mertua 100 juta, 4 ya kan. Kemudian istri 100 juta, anak 100 juta, 100 juta. Jadi per orang nilai wakafnya 100 juta. Nah, kalau dengan cara biasa tadi, kapan kita bisa berwakaf 100 juta? Ya, kapan kita bisa berwakaf 1 miliar? Maka dengan program ini memungkinkan kita berwakaf dalam jumlah besar, gitu ya. Tinggal kita wasiatkan saja wakaf kita untuk lembaga mana yang akan kelola nanti. Ya, Ibu Dian juga berwakaf buat keluarga ya dan nyiapin warisan buat 3 putrinya tercinta, gitu ya. Siapa yang akan bertanggung jawab pada anak-anak kita kalau kita nggak siapin programnya dari sekarang? Kemudian juga Ibu Tia, ya menyisihkan hanya 330.000 per hari. Yang penting dia bisa punya wakaf, ya, karena dia sadar diri gitu ya, menyiapkan wakaf ini buat menemani nanti di alam kuburnya. Dan luar biasa hanya 30.000 per hari, tetapi bisa berwakaf 500 juta. Ya. Yang kedua, ya, apa istimewanya berwakaf dengan cara kuantum? Mudah, ya, ya, mudah menciptakan wakaf sejak dini, ya, dengan kontribusi yang sangat terjangkau. Ya, dengan cara bayarnya juga berkala per bulan, gitu ya. Nah, ini Aditya, ya, 23 tahun, milenial, wakaf 1 miliar. Ya, kita harusnya cemburu ya sama Aditya ya. Dia anak masih muda 23 tahun, ikut program hanya nggak sampai 500.000 juga per bulan, tapi dia bisa punya wakaf 1 miliar. Ya, dan dia diniatkan untuk atas nama orang tuanya. Ibu Nur juga ya, wakaf 1 miliar juga dengan 30.000 per hari, nggak sampai 1 juta sebulan, ya. Nah, yang keistimewaan program wakaf kita ini adalah ya kita bisa berwakaf atas nama almarhum dan almarhumah ya orang tua kita mungkin yang sudah meninggal, kakek kita yang sudah meninggal, yang mungkin yang dia rindukan adalah kiriman pahala, kiriman doa, kiriman amal. Maka program ini sangat membantu mereka ya. Diniatkan ya Allah itu kakek saya sudah meninggal, mungkin dia butuh amal jariah yang menemani mereka, niatin wakaf ini 100 juta atas nama kakek A, B, C dan seterusnya. Atas nama orang tua itu akan sangat membantu mereka ya karena mereka mendapatkan pahala jariah dari wakaf yang kita atas namakan mereka. Bisa nggak? Bisa. Boleh nggak? Boleh. Gitu ya. Berwakaf atas nama orang yang sudah meninggal. Ya. Nah, ini contoh Ibu kelas suara ya. Nilai wakafnya 2 miliar. Ya orang tuanya udah meninggal. Ya. Tapi dia pengen berwakaf atas nama orang tuanya nanti. Gitu ya. Sehingga dia dan orang tuanya bisa punya pahala jariah bareng-bareng. Ya. Biar bisa sama-sama di surga kelak. Amin. Ya. Kemudian juga ada Maulvi juga, wakaf atas nama orang tuanya. Nilai wakafnya 750 juta. Banyak ya Bapak Ibu ya. Nah, oke. Berikutnya ya, kita bisa berwakaf aset tanpa harus menjual aset, tanpa harus kehilangan aset. Jadi kalau kita berwakaf, saya pengen nih berwakaf ya, mobil saya jual aja deh 500 juta atau rumah saya jual aja nanti bisa saya wakafkan. Nggak perlu begitu. Ya, ikut aja programnya, kita sisihkan 1 juta sebulan atau 2 juta sebulan dengan nilai wakaf 1 miliar, dengan nilai wakaf 10 miliar. Nah, nilai itulah yang nanti bisa kita wakafkan. Ya contoh ini Pak Mardianto, anggota DPRD ya, ikut program yang 5 miliar. Ya bisa ya, per bulannya dia sisihkan 4 juta. Ya, tapi nilai wakafnya 5 miliar ya. Nanti dia mau bangun
masjid dan rumah tahfidz buat menjadi pahala jariahnya dia seperti itu ya. Nah, yang kelima, di sinilah kelebihannya juga kita bisa langsung menunjuk nih ya lembaga mana yang kita percaya, yang menurut kita amanah ya untuk program yang sesuai dengan keinginan kita. Ya, program rumah sakit ada, program dakwah pendidikan ada, program masjid ada, program anak yatim ada, ya, program sumur ada. Terserah, itu tinggal pilih aja nazir mana yang menurut hati kita ingin kita dapat pahalanya yang akan mengelola wakaf kita nanti. Nah, itu kita langsung tentukan. Ini contoh Ibu Ratnasari ini ya. Ini jamaah Mafiro ya, dia alhamdulillah juga wakaf tunainya udah ada, wakaf berjangka juga sudah lakukan dan sekarang dia ikut program kuantum wakaf sehingga nilai wakafnya bisa lebih besar ya. Dia ikut program yang 500.000 per bulan ya. Nilainya ada 500 juta, 250 juta buat diwakafkan, 250 juta buat ahli waris. Ya, 500.000 itu sangat kecil sekali ya. Tapi kalau kita nggak tahu caranya ya maka itu akan menjadi kecil. Tapi kalau dengan cara kuantum ini akan menjadi besar nilainya. Ya, ini juga Ibu Mira, ya, Ibu Mira Karmelia juga sama, jemaah Mafiro juga berwakaf 250 juta langsung diserahkan kepada Ustadz Ahmad Hatta, ya. Diikrarkan, yaitu ada pembacaan ikrar ya, diikrarkan bahwa dia mewakafkan ke Kampung Mafiro. Dan ahli waris menyetujui untuk nanti menyerahkan nilai wakaf tersebut kepada Kampung Mafiro, ya. Juga bisa ke tempat lain nggak? Bisa. Ya, di sini juga ada Ustadz Kamrizal. Dia punya yayasan pesantren sendiri di Padang, Arisalah namanya. Dia berwakaf ke lembaganya sendiri. Begitu juga Ustadz Firman Bahar ya, juga mewakafkan ke pesantrennya sendiri ya. Nah, ini contoh tabelnya. Mungkin Bapak Ibu pengen tahu ya. Kalau di sini anggaplah ya, saya melihat di sini contoh usia 51 tahun deh ya, 51 tahun sampai 55. Iurannya nggak besar kok. 41.000 aja per bulannya, per harinya ya. Kalau diperbulankan 1,2 juta ya. Itu nilai wakafnya ya 225 juta dan nilai warisannya 275 juta. Kalau kita mau per bulan nabung, mau sampai kapan bisa kita kumpulkan untuk berwakaf 200 juta. Dan belum tentu sampai usia kita. Maka dengan pola ini, kita sudah punya nilai wakaf dan nilai warisan yang langsung ready. Ya. Atau kurang. Ya ini bisa kita ambil yang contoh. Ini 450 juta, warisan 50 juta, 2,5 juta. Nah ini Pak Kasmen kemarin, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan jamaah Mafiro ya Pak Kasmen itu berwakaf ikut program yang 2,5 juta tapi wakafnya ke Kampung Mafiro 450 juta ya. Tinggal nanti sudah siap tinggal ikrar karena kondisi pandemi begini ya PPKM kemarin akhirnya diundur ikrar wakafnya ya. Ini dengan iuran karena dia udah usia 53 kalau nggak salah 54 dengan iuran sebulannya ya 2,5 juta ya. Bisa ya. Atau mau 1 miliar, ini ada juga nih Pak Bobi nih, kalau yang usia 38-39 nih, bagian bawah sekali ya, Pak Bobi itu ikut program 1,8, ya 1,850 ya, nilai wakafnya 1 miliar, dia bilang buat keluarganya, buat orang tua, mertua, anak istri, semuanya 100 juta wakafnya, dia langsung tentukan 100 juta masing-masing, ya dan punya warisan 1,2 miliar. Nah inilah membantu kita ya menyiapkan wakaf dan waris dengan cara mudah melalui cara kuantum. Oke, nah pertanyaannya adalah, ya siapa sih yang nyiapin dana itu, gitu ya? Seperti apa itu programnya? Kok bisa dana itu ada? Ya, karena kita bekerja sama dengan Alianz Syariah. Ya, ini program yang dimiliki program wakaf melalui Alianz Syariah. Ya, ini ada Dewan Pengawas Syariahnya, Pak Muhammad Ridho Hidayat, ya dan Dr. Rahmat Hidayat. Ya, nah mereka punya program wakaf, gitu lah. Jadi program wakaf melalui Alianz Syariah inilah yang kita bisa menciptakan wakaf dalam jumlah besar tadi, gitu ya. Nah ini menarik kenapa? Karena kalau dulu orang bicara itu hanyalah ya buat pendidikan anak, buat mungkin masa depan, buat pensiun ataupun buat rumah sakit dan seterusnya. Sekarang lebih berkembang programnya, gitu ya. Bukan hanya nyiapin buat resiko dunia, tetapi resiko akhirat itu ternyata lebih besar. Ya kalau sekedar kena musibah di dunia masih ada kesempatan kita gitu ya untuk mencari dananya. Tetapi kalau di akhirat nanti musibahnya adalah api neraka jahanam ya, dimasukkan ke neraka jahanam, nggak bisa lagi cari penolong. Nah, maka dengan cara inilah menjadi penolong kita. Dengan cara berwakaf melalui program ini ya kita mempersiapkan yang namanya mitigasi risiko akhirat. Nah, ini ada fatwanya. Jadi program tersebut bukan ngarang-ngarang ya, tetapi program itu sudah ada fatwa. Ya, sudah mendapatkan fatwa. Fatwa nomor 106 ya dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Bisa berwakaf melalui program kuantum wakaf tadi. Nah, kenapa Alianz Syariah? Alhamdulillah kita pengen dana kita aman ya, tenang kita ya, wakaf kita tersalurkan dengan baik sehingga kita perlu lembaga syariah terpercaya dan terbaik untuk mengelola dana kita. Kenapa seperti itu? Nah, ini
Pak Habibie ya, ini tapi videonya kalau saya setel agak ngeheng ya. Saya jelaskan saja ya, di sini ada penjelasannya bahwa Pak Habibie lah yang pertama kali orang yang membawa alien ke Indonesia. Ya, karena beliau dulu tuh temannya sendiri yang kuliah sama-sama di Jerman, ya yang memang ahli dalam bidang perasuransian itu, dia undang, dia ajak, ya suruh hadir ke Indonesia untuk apa? Untuk membuat cabang di Indonesia. Jadi ketika Pak Habibie nanti bikin pesawat terbang pada waktu itu, ya Allianz lah sebagai partnernya, seperti itu. Nah, ini ada perusahaan besar dunia, sangat sehat, sangat kuat lembaga keuangan ini, ya mengelola dana 2,3 triliun US dollar, ya, luar biasa sekali. Dan nomor satu dunia, ya sangat insya Allah aman ya kalau kita mau menyiapkan dana wakaf dan waris kita melalui lembaga ini, seperti itu. Nah, ini keistimewaannya berkah yang pertama ya, karena insya Allah pahala kita mengalir ya, dan nilai wakaf kita bisa dimanfaatkan, ringan karena kita bisa ikut program dari 10.000 ya, dari 10.000 rupiah per hari ya, sudah bisa ikut berwakaf ya. Kemudian amanah karena kita bekerja sama dengan nazir-nazir wakaf terpercaya, dan tentu sumbangsih bermanfaat untuk umat ya, untuk masyarakat. Nah, ini buktinya ya bahwa sudah ada yang diserahkan gitu lah. Jadi ini ada seorang bapak meninggal dunia ya, ada nilai wakaf dan waris yang diterima oleh ahli warisnya. Nilai wakaf yang langsung diserahkan kepada lembaga Nazir Wakaf Inisiatif Wakaf yang diterima oleh Ustaz Ahmad Yusuf, ini ada 118 juta kalau nggak salah nilai wakafnya ya. Kemudian istrinya ya dan anak sulungnya menyerahkan nilai wakafnya langsung kepada lembaga wakaf ini ya, untuk peruntukannya di sini dituliskan bahwa untuk wakaf sumur ya, dan wakaf pembebasan lahan pesantren, seperti itu. Nah, yang terakhir ya, kita dunia ini hidup cuma 3 hari ya, kemarin yang tidak mungkin terulang lagi ya, mau apapun, mau baik mau buruk sudah berlalu ya. Hari inilah kesempatan kita untuk menabung amal ya, salah satu caranya dengan bisa berwakaf ya. Kemudian besok masih ada, wallahu alam ya, banyak orang yang hari ini masih sehat, besok sudah meninggal. Dan orang-orang yang kemarin meninggal dunia, mereka menyangka masih bisa hidup ya, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui usia kita sampai kapan gitu ya. Nah, jadi begini Bapak Ibu ya, kalau kita mau hitung-hitungan sama Allah, sebenarnya kita itu malu gitu ya. Nikmat Allah ini udah banyak banget ya, dari kita lahir, dewasa, bekerja ya, berkeluarga, punya pekerjaan, punya bisnis, punya karir, beli rumah, kendaraan, seterusnya itu banyak banget nikmat Allah Subhanahu wa taala itu ya. Yang kita syukuri mungkin hanya kelihatan sedikit saja. Nah, yang mau diwakafkan kadang mikirnya panjang gitu ya. Panjang, aduh berapa yang diwakafkan, berapa, padahal ya Allah, nikmat Allah itu dapat banyak sekali ya. Padahal itu bukan wakaf buat Allah loh ya. Wakaf itu buat diri sendiri. Man amila sholihan fali nafsih. Barang siapa yang beramal kebaikan itu sebenarnya buat dirinya sendiri ya, buat penyelamat kita di alam surga ya, di alam surga, di alam baka nanti di akhirat kelak ya. Dengan adanya wakaf itu akan mampu menyelamatkan kita. Ya Allah nggak butuh wakaf kita, ya Allah nggak butuh harta kita, ya kita mau berwakaf nggak ngaruh bagi Allah, gitu ya. Tetapi kita lah yang rugi, kita lah yang menyesal kalau sampai kita nggak punya kontribusi buat Allah, ya. Yang memang kita bukti kesyukuran kita adalah kita bisa berwakaf, ya sebagai sarana kita, ya untuk mendapatkan taufik, ya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu yang pengen berwakaf dengan cara kuantum, silakan hubungi kami ya. Silakan hubungi kami Duta Wakaf yang mengundang Bapak Ibu ya. Caranya gimana? Caranya Bapak Ibu tinggal yang pertama ya, caranya tadi ada yang bertanya di pertemuan pagi tadi. Yang pertama Bapak Ibu tentukan siapa nama-nama yang akan menerima pahala wakafnya. Jadi wakaf ini untuk atas nama siapa aja, itu yang penting sekali ya. Tulis nama-namanya untuk berapa orang ya, berapa nilai wakaf masing-masing, silakan ditulis ya. Kemudian tentukan ahli warisnya, siapa yang nanti akan menjadi ahli warisnya nanti ya, untuk menjalankan amanah wakaf ini ya. Yang ketiga ya, Bapak Ibu tentukan besar nilai wakafnya ya, dan kepada siapa, kepada nazir mana yang akan mengelola wakaf Bapak Ibu nanti ya. Kemudian nanti kita buatkan programnya, setelah programnya jadi kita langsung ikrar ya. Kita ikrarkan wakaf tersebut, syarat sahnya adalah kita ikrar ya kepada nazir wakaf yang ingin Bapak Ibu tunjuk dari beberapa alternatif yang telah kita berikan tadi. Itu saja saya rasa cukup Bapak Ibu. Mudah-mudahan hari ini apa yang kami sharingkan ya bermanfaat ya. Lebih kurang kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima niat baik kita ya, dan mengampuni semua dosa-dosa kita. Sekian dari saya, terima kasih atas kehadirannya ya. Kita sama-sama dengan bacaan hamdalah.
Alhamdulillahirobbilalamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Ustadz. Sama-sama.